Menurut lo, gimana timnas bola Indonesia sekarang, bro? Gue ajak lo, saudara seperjuangan gue, buat belajar dari kesigmaan Sintayong dan kesuksesan timnas kita. Karena gue juga yakin, lo bisa bangkit dan sukses, bro. Bro Toksi senang banget ngeliat timnas Indonesia sekarang. Permainannya bagus, world class, kayak ngeliat permainan tim-tim Eropa. Cukup mengobati patah hatinya sebagai fans MU yang udah 10 tahun lebih puasa gelar Premier League. Indonesia sekarang bisa mengimbangi permainan negara elit kayak Arab Saudi dan Australia. Bahkan bisa menang lawan Korea Selatan dan Argentina. Punya harapan buat lolos ke Piala Dunia 2026, bro. Terinspirasi sama timnas Garuda, Bro Toksi nyamperin gua. Katanya pengen bertransformasi juga. Dari cowok yang lemah, penuh drama, jadi cowok yang keren dan disegani banyak orang. Kayak timnas Indonesia yang dulu diremehkan, sekarang ditakuti. Dan bahasan kesuksesan kita nggak lepas dari Sintayong, pelatih timnas yang punya karakter Sigma Male, yang punya peran besar bikin timnas jadi sesukses ini. Hal pertama yang paling berpengaruh apa, bro? Jawabannya adalah disiplin. Ini yang kelihatan banget di gaya kepelatihan Sintayong, bro. Disiplin bahkan keras ke pemain. Salah passing berulang-ulang bisa jadi teriakan dan teguran keras. Latihan fisiknya keras dan berat. Apalagi buat yang malas-malasan dan gak ikut latihan, udah bakal habis ya nasibnya. Pelajarannya apa? Lo jangan takut buat keras ke diri sendiri. Apalagi kalau sifatnya menyangkut sama kedisiplinan. Jangan kompromi, bro. Waktunya olahraga ya olahraga, jangan main medsos. Waktunya belajar ya fokus, jangan sambil scroll FYP. Dan jangan takut buat ngelakuin sesuatu yang kayaknya sulit dan berat. Kayak stop kecanduan negatif lo. Karena walaupun berat, tapi akhirnya pasti manis, bro. Dengar hal ini, Bro Toksi jadi sadar. Dia ngerasa masih terlalu permisif, masih terlalu gampang cari alasan buat gak disiplin. Masih sering gak olahraga, alasannya masih capek. Padahal sebenarnya bukan capek, cuma males aja. Masih gak bisa ninggalin kebiasaannya buat JOLI. Alasannya, kalau gak olahraga 5 jari dulu, jadi gak bisa tidur. Sejak dengar cerita Sintayong tadi, Bro Toksi jadi sadar buat mulai lebih disiplin. Faktor kedua adalah komitmen. Ya, Sintayong cuma mau memanggil pemain-pemain yang punya komitmen buat masuk dalam timnya. Mau sejago apapun dia, kalau dia milih liburan daripada latihan bareng timnas, ya gak akan dipanggil lagi. Kalau dia bolos dari training camp, berkelakuan buruk, gak bisa ikut aturan, ya udah, jangan harap masuk timnas lagi. Makanya kita lihat, tim Garuda sekarang, walaupun mungkin banyak pemain keturunan yang bahasa Indonesianya masih pas-pasan, tapi kecintaan mereka ke Indonesia luar biasa, bro. Mereka bangga bisa pakai seragam timnas. Lihat aja, pemain-pemain kayak Wahaji Ragnar, Nathan Chuaon, Jay Itzes, sampai yang terbaru Martin Paes, pengorbanan mereka di atas lapangan luar biasa, bro. Pelajarannya apa? Lo juga perlu komitmen, bro. Komitmen ini yang memastikan kalau disiplin yang lo lakuin bisa lo jalanin dalam waktu lama. Yang bikin lo rajin olahraga nggak cuma di awal tahun doang habis itu lupa. Belajar cuma sehari doang habis itu lo tinggalin. Cara punya komitmen gimana? Ya kayak pemain-pemain timnas tadi. Lo harus punya kebanggaan ngelakuinnya. Jadi, lo mau memperjuangkan hal itu. Lo bangga rajin olahraga karena lo punya badan yang sehat dan kuat. Lo jadi bisa lebih produktif. Lo bangga belajar skill mahal kayak public speaking atau menulis, karena itu bisa menaikkan value lo sebagai seorang pria. Lo bangga sama kerjaan lo, karena itu yang bisa bantu lo menafkahi orang-orang tersayang. Rasa bangga ini yang bisa bikin komitmen lo jalan terus. Faktor ketiga adalah sabar dan rapi. Banyak banget yang bilang nonton timnas sekarang enak banget. Aliran bolanya pendek-pendek, rapi, presisi, passing-passingnya akurat. Beda sama dulu yang dikit-dikit long ball. Sering salah umpan dan banyak ngandelin keberuntungan. Pelajarannya apa? Kalau mau level up, wajib banget punya kesabaran dan sistem yang rapi. Gak mungkin, bro, badan lo jadi lebih bagus cuma dengan olahraga sebulan. Gak mungkin lo jadi lebih jago ngelakuin satu hal cuma dengan sekali 2 kali belajar. Jangan berpikir instan. Ingat sama proses pengen sukses instan ini, jadi ingat, sabar itu bukan cuma tentang sabar nungguin chat yang gak dibales-bales dari gebetan lo ya, bro. Bro Toksi jadi ingat kesalahannya dulu. Waktu dikasih modal sama orang tuanya buat usaha, malah buat judi online. Ya karena itu tadi, pengen instan, bukannya jadi kaya. Modalnya habis, ngutang, dan malah dapat kecanduan baru. Jadi ingat ya, bro, kalau mau sukses harus sabar. Dan dalam pengerjaannya, lebih optimal lagi kalau lo bisa rapi. Cowok yang punya jadwal latihan olahraga yang rapi bakal lebih optimal dalam bagusin badan. Cowok yang struktur belajarnya rapi, ada alurnya, juga bakal lebih cepat menguasai suatu skill. Gue yakin lo bisa kok jadi pria yang sabar dan rapi. Faktor keempat, endurance dan stamina. Timnas Indonesia dulu sebenarnya juga sering main bagus, tapi di menit-menit akhir sering keteteran, kehabisan stamina. Akhirnya sering kecolongan gol
yang bikin mereka kalah. Ini faktor yang jelas banget coba dibenahi sama Sintayong. Timnas harus bisa main bagus, main konsisten selama 90 menit. Dan ini udah terbukti. Timnas bisa main full konsentrasi, bisa menang adu penalti lawan Korsel, bahkan bisa mempertahankan keadaan sampai menit akhir saat diserang habis-habisan sama Australia dan Arab Saudi. Kita juga sama bro, perlu banget yang namanya endurance dan stamina mental buat ngejalanin kebiasaan-kebiasaan positif. Komitmen kuat, rencana rapi, sistematis, tapi kalau lo nggak punya mental endurance, pada akhirnya akan kecapean di tengah jalan, nggak bisa lanjut, dan akhirnya nyerah. Kayak kasusnya Bro Toksi, yang pengen ngelakuin kebiasaan-kebiasaan high value dari pagi sampai malam, tapi baru jalan sebulan, mentalnya udah capek, burn out. Cara biar punya mental endurance bagus gimana? Latihnya bertahap bro. Gak bisa orang baru mulai olahraga, langsung disuruh latihan lari maraton kan? Mental juga gitu. Kalau mau nambah satu kebiasaan dalam rutinitas lo, gak bisa langsung banyak. Jangan langsung 10, satu aja dulu bro. Tambah dikit-dikit, satu kebiasaan dulu lo jalanin selama sebulan. Nanti habis sebulan, tambah satu lagi. Terus tambah satu lagi. Sambil terus lo catat progresnya, lo rayakan keberhasilannya. Ini bikin stamina mental lo naik bro. Contoh lain ya bisa lo lihat di channel Pria 100% ini bro. Gua komitmen, mau upload minimal satu video setiap hari. Meskipun shorts, tetap harus ada yang diupload. Gak disangka, dari Juni 2021 sampai sekarang, udah 1186 hari, gua nggak bolong upload sama sekali. Ini juga hasil dari mental endurance. Oh iya, kalau mau tahu lebih lengkapnya tentang naikin stamina mental ini, tips-tipsnya udah gua tulisin buat lo di ebook G Mental. Bisa lo baca di kolom komentar ya bro. Faktor kelima dan gak kalah penting dari Sintayong adalah dekat sama orang yang bisa nge-support lo. Kita udah tahu, salah satu faktor paling penting yang bikin timnas sekuat sekarang adalah dukungan penuh dari Pak Erick Thohir. Mulai dari perbaikan infrastruktur, dukungan fasilitas, sampai bantu total proses naturalisasi pemain berkualitas. Kalau kita berkaca dulu bro, sebenarnya kualitas pemain-pemain timnas kita juga bagus. Ada Widodo Ceputro yang sempat bikin gol terindah di Asia. Ada Kurniawan Dwi Yulianto yang sampai direkrut Sampdoria. Ada Hendro Kartiko yang pernah terpilih jadi kiper utama tim All-Star Piala Asia. Ada Bambang Pamungkas yang jadi legend Persija dan Selangor FC. Ada Boas Solosa, striker yang skillnya kelas dunia dan bantu Persipura ditakuti Asia. Di timnas kita selalu ada bintang yang bersinar bro. Tapi ya itu, mereka dulu nggak didukung sama manajemen yang suportif. Manajemennya malah kebanyakan bikin drama sendiri, konflik rebutan kekuasaan. Nggak fokus sama prestasi timnas. Mau Indonesia dilatih sama Pep Guardiola atau Mourinho sekalipun, kalau federasinya nggak suportif sama timnas, pasti juga nggak akan bisa main bagus. Nah, ini juga jadi pelajaran buat kita bro. Terutama Bro Toksi, yang harus mulai sadar kalau lingkungan itu penting. Jangan keseringan nongkrong di depan Indomaret sambil mabar nggak jelas. Mungkin di sana asik, teman-teman lu seru, tapi apakah lu bisa berkembang di sana? Yuk, kita banyakin nongkrong di tempat banyak pria bisa kasih kita support. Di tempat cowok-cowok memperkuat dan memintarkan diri. Kayak misal di gym, tempat olahraga, tempat ibadah, perpustakaan, komunitas. Banyakin juga ngobrol sama orang-orang yang lebih tua, lebih berpengalaman, lebih pintar, terus serap ilmu mereka. Tunjukin kalau karakter lo sebagai cowok itu bagus. Lo mau kerja keras, jadi suatu saat, mungkin kalau mereka punya proyekan, lo bisa diajak. Mungkin di awal rasanya nggak nyaman, bikin insecure, bingung mulainya. Tapi sekali lo bisa masuk, lo malah nggak akan pengen balik lagi ke circle pergaulan yang cuma buang-buang waktu. Terus satu lagi bro, coba lo simak video interview Sintayong di acara podcast Close the Door ini. Memang lebih tertarik sama Indonesia dan juga memang coach melihat ada potensial di pemain-pemain Indonesia, jadi sangat-sangat tertarik akhirnya ambil. Kenapa nggak ke Cina aja? Sebenarnya kalau lihat uang aja, lebih tertarik Cina, lebih jauh. Gede. Tetapi kalau lihat masa depan aja, Indonesia sebenarnya lebih kelihatan harapannya gitu. Emang Cina nggak ada harapan? 뭐 중국은 뭐 잠재기가 없었다라는 건지. 중국은 이제 프로팀에서 제의가 왔던 거고, 인도네시아는 대표팀에서 이제 제의가 왔던 거고. Bedanya sebenarnya kalau Indonesia kan timnas yang memberikan penawaran kepada coach, tetapi kalau Cina kan memang bukan timnas tetapi profesional, tim profesional yang memberikan. Tapi duit gedean Cina berarti ya? 근데 중국이 더 많은 돈을 준다고 했다. 훨씬 많이 준다고 얘기를 했고. Beda jauh. Beda jauh. Saya bilang manusia itu harus punya impian dan masa depan. Seorang pria itu harus punya impian dan masa depan. Impian dan cita-cita mulia lo itu berharga bro. Nggak bisa ditukar dengan harta sebanyak apapun. Jadi terus perjuangkan ya. Habis obrolan tadi, Bro Toksi jadi ngerasa lebih lega. Dia ngerangkum 5 sifat Sigma Sintayong yang kalau diterapin, bisa bikin hidupnya juga jadi lebih sukses.
1 disiplin, 2 komitmen, 3 kesadaran, 4 endurance atau stamina, 5 adanya orang yang bisa mendukung. Gua sebagai founder channel ini udah berkomitmen bro, untuk bikin platform pria 100% ini jadi hal yang bisa mendukung, kasih support maksimal buat lo biar bisa sukses. Karena gua juga punya impian, kalau lo adalah bagian dari generasi emas Indonesia yang akan membawa kejayaan di masa depan. Jadi, gua akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan materi-materi edukasi terbaik buat lo. Kalau lo misal mau belajar lebih lengkap dan lebih detail lagi tentang sifat-sifat high value seorang Sigma Male, lo bisa baca ebook dari gua, The Real Sigma. Linknya ada di kolom komentar. Boleh bayar semampunya. Yang penting bagi gua, lo jadi lebih baik. Share di kolom komentar ya bro. Siapa pemain timnas Indonesia favorit lo? Kalau gua pribadi, suka sama Bambang Pamungkas. Karena selain jago, ide-ide dan pemikirannya cemerlang banget. Buat pemain aktif sekarang, favorit gua adalah Jesus. Karena leadershipnya yang keren. Gua tunggu pendapat lo di kolom komentar. Salam Eviman, semangat bro.